Kami sadar, walaupun kami punya keinginan yang baik, tapi seringkali di dalam daging kami justru tidak memuliakan Tuhan. Ampuni kami. Dan beri kepada kami ya Tuhan tuntunan-Mu ya Allah Roh Kudus. Agar kami terus bersandar kepadamu dan bergantung hanya kepadamu. Sehingga kami dalam menjalani hidup dimampukan untuk terus memuliakan Tuhan. Kami bersyukur hari ini Pendeta Hendra bersama-sama dengan paduan suara Sangkakala sedang melayani di Kalam Kudus Ringin Rejo di Blitar. Ibu Esther dengan paduan suara Unike Komisi Wanita sedang melayani di BCS Surabaya. Tuhan pimpin pakai mereka sehingga jadi berkat di sana. Dan Tuhan bawa pulang ke Malang, kumpul kembali dengan keluarga dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun. Dan kami di sini tiba waktunya juga untuk membaca merenungan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam kegentaran hamba-Mu menyerahkan pelayanan ini karena hamba-Mu sendiri sadar betapa tidak layaknya hamba-Mu untuk membahas tentang hal ini. Tetapi kiranya Allah Roh Kudus memakai. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak yang terkasih. Ibu Bapak sekalian, Alexander Agung dicatat oleh sejarah sebagai salah satu komandan militer paling sukses. Dia menaklukkan sebagian besar dunia yang dia kenal pada masa itu. Namun ironisnya, kematiannya bermula dari sebuah pesta. Pesta di mana dia minum banyak sekali anggur. Yang membuat dia mabuk, dia pulang ke rumah, masuk ke kamar, dan tidak bangun lagi. Karena 10 hari kemudian, dia meninggal. Sang penakluk besar ditaklukkan oleh nafsunya sendiri. Moral dari cerita ini adalah jangan mengarahkan fokus hanya pada upaya menaklukkan dunia di sekitar. Tetapi fokus juga untuk menaklukkan dunia yang ada di dalam diri kita. Menaklukkan nafsu. Demikian pula halnya dengan kita sebagai murid Kristus. Fokus untuk menaklukkan nafsu sudah semestinya menjadi pekerjaan rumah yang kita lakukan secara intensional, secara rajin, secara tekun. Dan inilah pemikiran yang mendasari kenapa Pendeta Hendra selaku gembala kita kemudian menetapkan seri khotbah 7 dosa maut di masa Prapaskah ini. Untuk mengingatkan kita bahwa dalam masa-masa menjelang Paskah, kita adalah orang-orang yang juga hidup di dalam keberdosaan ini. Tetapi tidak harus terus hidup karena karya Kristus di kayu salib. Kita sudah merenungkan tema kesombongan, iri hati, kemarahan. Minggu lalu kita merenungkan tema ketamakan dan kerakusan. Dan gara-gara khotbah minggu lalu, banyak jemaat panggil saya Pak Ivan. Hari ini Pak Ivan gak datang, karena takut kali dipanggil Pak Yohanes. Ya, katanya mirip sekali dengan Pak Yohanes katanya. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang ketamakan dan kerakusan. Hari ini kita tiba pada dosa seksual. Dan perenungan kita hari ini diberi tema Lust versus Love. Dalam khotbah ini, nafsu digunakan sebagai padanan kata lust. Sedangkan kasih dan cinta tanpa membedakan pengertian yang terkandung di dalamnya, dipakai secara bergantian sebagai padanan kata love. Nah, sebelum kita lebih jauh melangkah, saya ingin menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan seksualitas. Seks itu baik.
Tubuh manusia itu indah. Keintiman adalah harta yang Tuhan berikan. Kenikmatan adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tuhan yang menciptakan kita seperti ini. Pria dan wanita, bukan yang lain. Tuhanlah yang memberi kita bagian tubuh yang menghasilkan kehidupan, yang memberikan kesenangan. Tuhan yang menempatkan dorongan misterius di dalam diri kita yang kita sebut libido atau nafsu seksual. Ketika dijalankan di dalam batasan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada hubungan intim antara seorang pria dengan seorang wanita. Bukan seorang pria dengan banyak wanita, bukan seorang wanita dengan banyak pria. Dalam ikatan perkawinan, libido membuat kita merasa hidup, membuat kita merasa jadi manusia, laki-laki, perempuan. Itu telah menjadi rencana Allah sejak Dia menciptakan umat manusia. Nah, jika demikian adanya, jikalau seks itu adalah anugerah dari Allah, mengapa nafsu menjadi masalah? Itu pertanyaannya. Nafsu menjadi masalah karena memutarbalikkan makna dan tujuan yang Allah tetapkan. Nafsu yang adalah buah daripada dosa menyeret hubungan sakral yang Tuhan ciptakan ini ke dalam egoisme dan praktik memuaskan diri sendiri. Dalam rancangan Tuhan, seks mendorong kita menuju hubungan yang dalam, intim, dan langgeng. Tetapi nafsu memisahkan seks dari relasi. Tidak perlu ada hubungan, tidak perlu ada relasi yang dalam. Yang penting melakukan. Berdasarkan desainnya Tuhan, seks adalah ekspresi cinta dan kegembiraan bersama, pelayanan dan kepuasan. Nafsu mengabaikan semuanya itu. Nafsu memisahkan memberi dan menerima. Yang penting aku mendapatkan, yang penting aku menerima. Nafsu tidak lain merupakan hasrat seksual yang berlebihan, merendahkan. Nafsu memperlakukan sesamanya sebagai objek pemuas hasrat belaka, di mana keindahan tubuh hanya untuk dieksploitasi. Dalam sebuah film dikisahkan beberapa orang yang selamat dari kapal yang karam. Dengan menumpang sekoci, mereka terhanyut di lautan luas. Seiring berjalannya waktu di bawah matahari yang menyengat, persediaan makanan dan air tawar mereka habis. Mereka kehausan begitu rupa sampai berhalusinasi melihat sesuatu yang tidak ada. Hingga suatu malam, ketika yang lain tertidur, salah satu dari mereka mengabaikan peringatan yang diberikan sebelumnya. Dia memuaskan rasa hausnya dengan minum air laut sebanyak yang dia bisa. Akibatnya, dia segera mati. Mengapa? Karena air laut mengandung garam 7 kali lebih banyak daripada yang dapat dicerna dengan aman oleh tubuh manusia. Dengan minum air laut, seseorang akan mengalami dehidrasi karena ginjal membutuhkan air ekstra banyak untuk menghilangkan kelebihan garam yang ada. Semakin banyak air asin yang diminum seseorang, maka ia akan semakin haus. Orang di dalam film itu mati karena kehausan sebetulnya. Nafsu membuat kita seperti itu, ibu bapak sekalian. Kita sangat haus akan sesuatu yang terlihat seperti yang kita inginkan. Namun kita tidak menyadari bahwa itu tepatnya kebalikan dari apa yang sebetulnya kita betul-betul butuhkan. Bahkan itu bisa membunuh kita.
Tidak heran mereka dikuasai nafsu, merasa lebih kesepian, terisolasi, kesulitan untuk membangun relasi dan kehilangan makna dan tujuan hidupnya. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya membaca kesaksian dari seorang pendeta yang menceritakan bagaimana seorang temannya ketika masih kuliah hidup di dalam pergaulan bebas, hidup berganti-ganti pasangan. Hari ini tidur dengan siapa, besok tidur dengan siapa, bahkan pernah dalam satu malam tidur dengan lebih dari satu orang. Namun dikatakan sesudah lebih dari 20 tahun mereka lulus dari universitas, temannya itu dikatakan kesulitan untuk membangun relasi, merasa hidup sepi, merasa terisolasi, gagal di dalam membangun hubungan. Jangankan membangun rumah tangga, membangun hubungan dengan lawan jenisnya gagal terus, sehingga dia mengalami depresi yang dalam. Makna dan tujuan hidup tidak ada. Ibu bapak sekalian, nafsu adalah jalan menuju kematian dan kehancuran, bukan kehidupan. Dan sekarang ini banyak orang terjebak di dalam kebingungan antara kasih dan nafsu. Cinta seringkali disalahartikan, bahkan dianggap sama dengan nafsu. Kedua hal ini memang erat kaitannya dengan seks, tetapi cara pandangnya sangat berbeda. Kasih itu ibarat pelari maraton. Pernah nonton lomba lari maraton ibu bapak? Kalau kejuaraan dunia 2 jaman kira-kira untuk menempuh 42 km. Yang mungkin skala lebih kecil mungkin hampir 3 jam. Kalau kita mungkin bisa 6 jam atau 10 jam. Tetapi yang ingin saya katakan, yang namanya lari maraton itu perlu dedikasi, ya bukan? Perlu ketahanan, ya bukan? Dibutuhkan komitmen, dibutuhkan komunikasi, dibutuhkan penghargaan, dibutuhkan penyerahan diri. Ketika kita membangun relasi, jikalau membangunnya di atas dasar kasih. Kasih membangun hubungan yang kuat dan langgeng, seperti pohon yang kokoh yang berakar di tanah. Di sisi lain, nafsu itu ibarat lari 100 meter, sprint. Berapa? Dari awal sampai akhir 9 detik, sekian. Ya kalaupun seperti kita yang lari mungkinlah 5 menit mungkin ya. Enggak sampai 5 menit lah ya, 1-2-3 menit pasti begitu ya. Melesat cepat, tapi segera usai. Hanya fokus kepada kesenangan sesaat. Tidak ada proses membangun hubungan, tidak ada proses menghargai dan melayani. Yang ada gairah tanpa cinta. Kita bisa melihat contoh dari nafsu ini di dalam 2 Samuel 13 ayat 1 sampai 19. Nafsu yang kemudian ditunjukkan bahwa itu tidak sama dengan cinta, tidak sama dengan kasih, beda, berlawanan. Lewat kisah Amnon yang merasa jatuh cinta pada Tamar, adiknya, satu ayah, lain ibu. Kita ditunjukkan nafsu itu membawa malapetaka. Diawali dengan Amnon yang pura-pura sakit, yang berkata, minta Tamar datang membantu memasakkan sesuatu supaya dia bisa sembuh. Tamar datang melayani dengan tulus. Tapi Amnon kemudian memperkosa dia, merampas keperawanan Tamar dengan cara paksa. Malapetaka bagi Tamar. Kalau kita membaca perikop berikutnya, itu juga menjadi malapetaka bagi Amnon sendiri. Karena Absalom, abangnya Tamar, tidak terima adiknya diperlakukan seperti itu. Dan pada satu kesempatan, dia membunuh Amnon.
Dan ini juga menjadi awal malapetaka bagi keluarga besar Daud pada akhirnya. Namun kita lihat, setelah meniduri Tamar dengan cara yang paksa, Amnon ternyata tidak lagi cinta. Sebaliknya Amnon menjadi benci terhadap Tamar. Mengusirnya pergi dengan kasar. Bangunlah, enyang sana. Inilah kompleksitas dan potensi destruktif nafsu yang bersembunyi di balik kedok cinta. Dan inilah cara termudah untuk membedakan mana cinta, mana nafsu. Jikalau kasih melandasi sebuah hubungan, maka akan melahirkan sikap dan perilaku yang baik terhadap pasangan. Menjaga, menyayangi, sikap memperhatikan, selalu berusaha memberikan yang terbaik sehingga mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan bersama. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, seorang bapak sesudah belasan tahun merawat istrinya yang stroke. Bapak ini harus meninggalkan pekerjaannya. Setiap hari ada di rumah dari pagi sampai malam itu cuma ngurusin istri. Istri yang apa-apa semuanya diranjang. Diurusin belasan tahun. Diurusin tanpa keluhan. Diurusi dengan penuh kasih sayang. Sesudah belasan tahun sang istri meninggal. Anak-anak yang sudah besar kemudian berkata, "Papa, kalau Papa mau, Papa boleh nikah lagi. Papa butuh seorang pendamping. Gak apa-apa, kami rela kalau Papa menikah lagi." Apa kata papanya? "Terima kasih kalian perhatian kepada Papa. Tapi Papa tidak mau menikah lagi. Bagi Papa, Mama sudah cukup. Papa puas punya Mama." Itu kasih ibu bapak. Itu relasi yang dihubungkan, yang didasarkan dengan kasih. Tetapi nafsu sebaliknya menghadirkan sesuatu yang menjadi malapetaka, kehancuran. Seperti yang kita lihat tadi di dalam 2 Samuel 13. Nafsu itu seperti bunga yang dipetik paksa. Indah saat dipegang. Namun tidak butuh lama. Tidak berumur panjang. Karena apa? Segera layu. Masalahnya pada hari ini, batas antara cinta dan nafsu itu semakin kabur. Pornografi dan dosa seksual dan bentuk yang lainnya, budaya instan di masa sekarang ini membuat orang terlena pada kesenangan sesaat tanpa peduli nilai-nilai kasih yang sejati. Dan sementara saya menyampaikan khotbah ini, Anda mungkin ingat akan perintah ke-7 dari 10 perintah Allah. Apa? Jangan berzina. Anda mungkin lega mengatakan, "Oh, itu batasan yang tidak akan saya langgar. Saya tidak akan melibatkan diri di dalam perbuatan zina. Niat dan keinginan saya adalah tetap setia kepada pasangan sampai maut memisahkan." Bagus. Mungkin ada pula yang dengan lega berkata, "Untunglah aku ini sudah tua, sehingga perbuatan nafsu tidak lagi menjadi godaan bagiku." Baik. Tetapi ketahuilah ibu bapak sekalian, bahwa zina bukan hanya masalah perbuatan, tetapi juga masalah hati, masalah pikiran. Oleh karena itu, siapa kita dan berapa usia kita tidak akan melepaskan kita dari godaan nafsu. Dikisahkan ada 2 orang biarawan yang sedang berjalan di tengah hujan badai. Untuk memudahkan kita sebut saja biarawan A dan biarawan B. Mereka melewati sebuah sungai yang meluap. Dan ada seorang wanita cantik berdiri di dekat sungai dan nampak kebingungan. Dengan hati yang belas kasih, biarawan A menghampiri wanita itu dan berkata, "Bisakah saya membantu Anda?"
Wanita ini kemudian menjawab, saya mau menyeberang sungai, tapi saya takut arusnya terlalu deras. Singkat cerita, biarawan A menggendong wanita itu dan menyeberangkannya. Dan setelah menyeberangkan wanita itu, biarawan A kembali dan melanjutkan perjalanannya dengan biarawan B. Nah, pada malam hari, biarawan B komplain, saya punya keberatan terhadap engkau. Sebagai biarawan, kita ini telah bersumpah untuk tidak memandang perempuan, untuk tidak menyentuh perempuan. Tapi hari ini di sungai engkau melanggar keduanya. Biarawan A menjawab, saudaraku, aku sudah menurunkan wanita itu di seberang sungai, tapi kamu masih membawanya di dalam pikiranmu. Kisah ini adalah analogi yang sesuai dengan nafsu. Rabi-rabi Yahudi selama berabad-abad mengutuk segala dosa, bukan hanya sebagai tindakan yang jahat, tetapi juga sebagai keinginan jahat yang dimulai sebagai sikap buruk di dalam hati. Dan Tuhan Yesus secara jelas mengajarkan di dalam khotbah di bukit, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Perzinahan, dosa seksual, nafsu, itu bukan saja sebatas perbuatan, tapi adalah sikap dan keinginan dalam hati. Dengarkan kata-kata Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat-ayat ini memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang salah dengan keinginan manusia terkait dengan dorongan nafsu yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Nafsu bagi manusia yang berdosa adalah gairah yang mengamuk dan tidak terkendali. Ibarat mobil berjalan menabrak pagar pembatas, ibarat seperti sungai yang meluas. Dan kebenaran ini diungkapkan oleh Paulus. Dan kebenaran yang diungkapkan oleh Paulus ini selaras dengan makna nafsu di dalam bahasa aslinya. Di mana nafsu berarti keinginan impulsif dan sensual yang bertentangan dengan kehendak dan perkenanan Tuhan. Yakobus menulis, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kata keinginan di sini di dalam bahasa aslinya adalah nafsu. Dan di sini kita melihat bahwa nafsu itu bersifat progresif, akan terus berkembang jikalau tidak dibatasi, kalau tidak diatasi, ditangani dengan baik, maka pada akhirnya membawa kehancuran pada orang yang dikuasainya. Beberapa waktu yang lalu saya membaca kisah tentang seorang anak muda yang tanpa sengaja di HP-nya muncul satu gambar yang seronok. Dia tidak cari, tapi entah kenapa bisa sampai di handphonenya dia. Yang jadi masalah adalah dia menikmati gambar itu. Dia tidak mengatasinya.
Dia simpan di dalam folder picture-nya. Kapan-kapan dia mau lihat lagi. Ketika tidak diatasi, maka itu berkembang. Dia bukan saja kembali kepada foto yang satu itu. Dia mulai mencari gambar, mencari film. Dan terakhir, dia memperkosa tetangganya. Jika tidak diatasi, pada akhirnya nafsu membawa kehancuran. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma untuk mematikan nafsu dan perbuatan daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dan dari ayat ini lahir kutipan terkenal dari seorang teolog kenamaan asal Inggris yang bernama John Owen. Bunuhlah dosa, atau dosa akan membunuhmu. Seorang profesor yang sangat dihormati di sebuah seminari, sudah berusia 82 tahun. Beliau dihargai karena kesalehannya, beliau dihormati karena kemampuan pengembalaan yang baik. Dan dalam usia 82 tahun dia masih membimbing mahasiswa. Dan salah satu mahasiswa yang dibimbingnya adalah seorang yang sedang siap untuk masuk ke dalam pelayanan. Tetapi mahasiswa ini bergumul soal hawa nafsu. Suatu ketika mahasiswa ini bertanya, pada usia berapa nafsu tidak lagi menjadi masalah? Profesor ini menjawab, saya tidak tahu persisnya. Tapi kalaulah nafsu tidak menjadi masalah, pasti terjadi setelah usia 82 tahun. Jawaban profesor ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap godaan seksual. Berapapun usianya, apapun jenis kelaminnya, apapun profesinya. Karena itu, membunuh dosa seksual sangat penting di dalam kita mengikut Tuhan. Orang suka bilang kucing punya nyawa 7, ya bukan? Nafsu itu ibarat monster dengan nyawa lebih dari 9 menurut saya. Tidak cukup untuk membunuhnya satu kali. Kita harus terus-menerus membunuhnya selama sisa hidup ini. Tapi bagaimana caranya? Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 menyatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah kamu sesat. Orang-orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang ditiduri serta laki-laki yang melakukannya, praktek homoseksual. Dan sesungguhnya juga ada juga praktek lesbian. Pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perzinahan. Orang-orang yang berzina, kata Tuhan Yesus, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apakah ini berarti keselamatan bisa hilang? Bukankah selama ini di gereja kita diajarkan sekali selamat tetap selamat? Poin Tuhan Yesus di sini adalah, poin Tuhan Yesus di dalam pasal 5 ayat 27 sampai 30. Injil Matius menekankan bahwa perzinahan yang mencakup seluruh jenis aktivitas kegiatan di seksual di luar pernikahan adalah dosa yang harus ditindas dengan tegas. Kita harus bersedia memutuskan dosa nafsu ini, atau kita akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan, yaitu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Paulus
Walaupun beliau menegaskan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, bukan melalui perbuatan. Namun Paulus juga berulang-ulang kali menegaskan kita tidak bisa mengklaim keselamatan itu sambil tetap hidup di dalam dosa. Kehidupan yang tidak sesuai dengan standar kekudusan adalah bukti hati yang belum diperbaharui oleh Roh Kudus. Paulus mengingatkan, jangan terperdaya oleh dosa seksual berpikir karena kita sudah selamatkan. Kalau kita lakukan pasti Tuhan akan ampuni. Paulus pengen bilang, dosa seksual menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Harus tegas tolak dosa. Harus berusaha untuk hidup kudus. Ingat kata Paulus, jika kita menolak perintah Allah untuk hidup kudus, kita bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah yang memberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Kalau begitu, Tuhan Yesus dan juga Paulus tidak sedang mengatakan keselamatan bisa hilang. Tapi orang yang hidup terus di dalam dosanya, dia tidak punya iman yang menyelamatkan. Kalau engkau tidak punya sesuatu, engkau tidak bisa kehilangan sesuatu. Tetapi meskipun kata-kata ini keras, kita memiliki harapan yang besar. Sebagaimana yang disebutkan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Kita telah dipermandikan, dikuduskan, dan dibenarkan oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah untuk mengampuni kita. Dan kita semua memiliki kesempatan untuk diperbaharui dan dibersihkan melalui iman. Hari ini Ibu Bapak, jikalau kita entah sadar entah tidak, entah sengaja entah tidak, terperosok di dalam dosa seksual, mungkin engkau dan saya bergumul bagaimana lepas dari pornografi, bagaimana hidup lepas dari perilaku hidup zina, bagaimana lepas dari kebiasaan bentuk dosa seksual lainnya, seperti pelecehan dan lain sebagainya. Jangan terus ada di dalam dosa itu. Engkau dan saya tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi seberapapun dalamnya engkau jatuh, anugerah Allah tidak terlalu pendek untuk menjangkau engkau yang ada di sana. Di dalam Kristus, kuasa dosa itu dipatahkan. Asal engkau mau datang, asal engkau mau terima, engkau akan diselamatkan. Karenanya, langkah pertama menuju kemurnian moral adalah percaya kepada Injil. Terima Roh Kudus untuk mengubahkan hidup kita. Yang kedua, untuk membunuh dosa, pahami bahwa dosa seksual tidak pernah menguntungkan. Sebaliknya membuat kita terjajah. Di dalam ayat 12 dikatakan segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Sebagai orang merdeka di dalam Kristus, bukan berarti kita bebas melakukan apa saja, iya bukan? Kita bebas lakukan apapun yang kita inginkan tanpa peduli kepada Allah. Tidak, bukan? Seperti kita sebagai warga negara Indonesia yang hidup di Malang ini, kita merdeka. Tetapi ketika kita ada di jalan-jalan, tetap ada banyak aturan yang harus kita ikuti. Tetap ada tanda dilarang belok, tetap ada tanda dilarang berhenti, dilarang parkir, tetap ada tanda forbidden dan lain sebagainya. Perintah Allah diberikan untuk melindungi kita seperti rambu-rambu yang ada. Untuk membawa berkat bagi kita. Jika kita melanggar perintah Allah, kita dan orang lain akan terluka. Paulus mengingatkan bahwa dosa seksual tidak pernah membawa manfaat. Meskipun
meskipun pada awalnya terasa baik, terasa enak, seperti yang digambarkan di dalam Amsal 7. Tetapi menyerah pada godaan hawa nafsu akan membawa akibat yang fatal. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dengan sesama, dan merusak diri kita sendiri. Bayangkan, bukan saja Tuhan yang murka. Bayangkan sebelum engkau ketuk layar HP-mu untuk melihat gambar atau film yang ada. Bayangkan istri yang kau kasihi tahu engkau menikmati itu. Bayangkan anakmu yang kau kasihi tahu engkau menikmati itu. Bukan saja mereka akan terluka, mereka akan kehilangan rasa hormat. Dan engkau akan kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi mereka agar mengikut Tuhan. Gak ada manfaat. Selalu menghasilkan kerugian pada akhirnya. Kenikmatan sesaat itu tidak sebanding dengan kerugian kita dapatkan. Apalagi jika dikaitkan dengan keselamatan. Bahwa orang terus menerus hidup dalam dosa itu, dia tidak punya iman yang menyelamatkan dan tidak memiliki bagian di dalam kerajaan Allah. Paulus mengatakan, aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Ibu bapak sekalian, ya, ini adalah gambar foto otak manusia. Yang warna ada kehijauannya sebelah kiri ini, itu adalah otak manusia yang benar, otak manusia yang sehat. Gambarnya itu harus seperti itu, lancip ke atas. Tetapi yang di tengah itu gambar otak yang sudah dipengaruhi oleh narkoba. Udah penyak-penyok dan sudah berubah bentuk. Yang paling kanan yang di ujung sana, itu adalah gambar otak yang dipengaruhi oleh pornografi. Lebih buruk bentuknya dan kehilangan bentuk. Khususnya bagian atasnya menjadi rata kayak ban kempes. Itu adalah bagian yang menentukan kehendak kita. Dan gambar ini menunjukkan kepada kita jawaban mengapa ada orang-orang yang bisa begitu sepenuh hati mengikuti Tuhan, mencintai Tuhan. Tapi selama bertahun-tahun tidak pernah lepas dari belenggu dosa seksual. Saat kita menyaksikan dan terus menikmati hal-hal yang berkaitan dengan dosa seksual, semua jenis perilaku kita diprogram ulang dan otak kita akan dipicu secara otomatis. Fisik otak kita berubah. Seperti terjajah oleh alkohol dan obat-obatan. Dosa seksual menguasai dan menghancurkan hidup orang yang diam di dalamnya. John MacArthur mengatakan tidak ada dosa yang lebih memperbudak daripada dosa seksual. Oleh sebab itu, mari kita ingat. Jadikan Tuhan yang menjadi Tuhan atas tubuh kita. Jangan hawa nafsu. Karena hawa nafsu tidak mendatangkan keuntungan, tapi malah membuat kita terjajah. Untuk membunuh dosa seksual. Yang ketiga, lari dari percabulan. Baik secara mental maupun secara fisik agar dapat kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Di dalam ayat 18 sampai 20 1 Korintus pasal 6 ini ada dua perintah. Yang pertama, jauhkanlah dirimu, atau bisa juga larikanlah dirimu, atau lari dari apa? Dari kecabulan. Dan perintah kedua, muliakan Allah dengan tubuhmu. Tanamkan perintah ini dalam pikiran kita.
Kemarin ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya membaca sebuah artikel tentang seorang pendeta yang berjuang keras melawan nafsu. Dia menghadiahkan dirinya ketika selesai berkhotbah. Apa hadiah yang dia berikan kepada dirinya? Pergi ke toko yang menjual barang-barang pornografi. Dan mengenai perjuangannya melawan nafsu ini, beliau menyatakan demikian. Mengapa doa saya sudah puluhan tahun, sudah ribuan kali saya sampaikan, kok Tuhan masih belum jawab? Kok Tuhan tidak mendengar? Jika dipikir-pikir ibu bapak sekalian, orang ini menyalahkan Tuhan atas dosanya sendiri. Saya berdoa minta kelepasan, namun Tuhan tidak menjawab. Jadi salahnya siapa? Salahnya Tuhan, ya bukan? Namun ketahuilah, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa cara mengatasi nafsu adalah dengan mendoakannya. Alkitab memerintahkan kita untuk melarikan diri. Dikatakan bahwa kita harus menyucikan diri kita dari segala pencemaran jasmani dan rohani, dan menyempurnakan kekudusan kita dalam rasa takut akan Tuhan. Berdoa, ya. Namun jangan hanya berdoa, patuhi perintah, lari. Tuhan memberikan tanggung jawab aktif untuk ketaatan di dalam kemurnian seksual kepada kita. Paulus tidak pernah berkata, biarlah Tuhan memberikan kemenangan atas nafsumu. Paulus berkata, lari. Ketika masih pelayanan di Jakarta, di belakang gereja kami itu Pinangsia Plaza. Dan pada waktu kami ada di sana, saya sebut ini karena sudah berbeda situasinya, jadi kalau Anda cari pun tidak masalah. Kalau tidak ini jadi spill dosa nanti ya. Dari ujung dari stasiun Beos sampai ke Glodok Harko, ke Glodok Plaza, itu satu jalan kiri kanan orang jual VCD dan DVD porno, digelar begitu saja dengan terbuka begitu saja. Masuk ke Pinangsia Plaza, lantai dasarnya itu isinya itu saja. Ketika tahun 90 saya kuliah di saat sini, Pendeta Paul pernah bersaksi tentang pergumulan beliau sebagai orang muda yang pernah jatuh ke dalam dosa seksual, yaitu menikmati pornografi. Di kelas waktu itu Pendeta Paul pernah berkata begini, menghidupkan apa yang pernah saya lihat dan nikmati di masa lalu, itu kayak nyalain lampu, tinggal cetek satu saklar nyala. Begitu satu kata, langsung bisa terputar itu semua di dalam pikiran saya. Itu kata Pendeta Paul. Dan saya mengamini perkataan beliau, karena saya pun sebelum sekolah teologi, saya bergumul besar. Saya salah di dalam bergaul. Dari SD saya sudah terpapar konten-konten pornografi seperti itu. Dan terus meningkat. Cukup satu kata, satu istilah, satu kelebatan lihat, itu bisa berputar dan terus menguasai hati. Makanya ketika saya pelayanan di Jakarta tadi, kalau saya mau cari makan di kantor siang hari, saya harus ke Pinangsia Plaza. Susah ya bukan? Dengan latar belakangnya seperti itu, sambil jalan kan gak mungkin merem. Tapi kalau sambil jalan ngelirik sedikit, berputar itu di otak. Setelah sekian lama, saya gak kuat ibu bapak. Saya lari. Mulai dari saat itu, saya gak cari lagi makan di Pinangsia Plaza. Saya cari ke arah Mangga Besar sana. Walaupun lebih jauh, siang-siang di Jakarta jalan kaki karena macet kalau naik kendaraan. Repot, panasnya minta ampun. Nggak apa-apa, saya bela-belain jalan kaki. Supaya apa? Nggak usah lihat, nggak usah dimulai dari otak yang bisa menguasai hati dan pikiran saya. Yang bisa membawa saya kepada kehancuran. Lari.
Paulus mengatakan bahwa kasih karunia Allah mengajarkan kita untuk menyangkal kefasikan dan keinginan dunia. Dan kita perlu melakukannya dengan cara yang sederhana. Lari. Ketika engkau tergoda untuk mulai menyalakan HP-mu, sementara engkau santai, sementara engkau mungkin boring, sementara engkau mungkin tidak tahu apa lagi yang harus dikerjakan. Ketika engkau mulai tergoda untuk mungkin melihat di YouTube atau channel apapun, atau mungkin ketika engkau tergoda untuk pergi ke ranjang dengan wanita cantik dan seksi, atau mungkin dengan pemuda yang gagah ganteng yang bukan pasanganmu. Lari. Karena hanya itu yang bisa membantu engkau untuk tidak jatuh. Lari secepat mungkin. Keluar dari situasi itu seperti kita lari dari kebakaran yang sedang mengancam nyawa kita. Sehingga dengan demikian kita bisa memuliakan Allah dengan tubuh kita. Jangan pakai tubuh ini untuk bersatu dengan dosa yang memang itu tujuannya si iblis. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk ke dalam doa. Terima kasih kepadamu ya Allah untuk firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi teruslah berbicara kepada kami. Mampukan kami untuk mengerti, untuk menghidupi. Sehingga ya Bapa, kami tidak terus-menerus jatuh ke dalam dosa seksual. Kami menjaga kemurnian hidup kami. Biarlah kesadaran kami akan kemurnian seksual berkaitan dengan keselamatan jiwa kami, membuat kami tidak memilih kesenangan yang sementara, tetapi mengorbankan hal yang kekal. Ajar kami untuk tidak mengejar kesenangan sementara, tetapi kami justru menanggung kerugian, kami justru terjajah olehnya. Bantu kami untuk boleh aktif, lari dari godaan, lari dari nafsu, lari dari dosa, sehingga hidup kami dipakai hanya untuk kemuliaan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin.